Di sebuah wilayah baru bernama Johto, angin pagi berembus lembut melalui pepohonan tinggi, membawa bau embun dan nostalgia. Inilah tempat di mana legenda kuno tidur, dan rahasia masa lalu Kanto kembali mengintai. Di kota kecil New Bartown, seorang anak bernama Gold melangkah keluar dari rumah. Ia tidak tahu bahwa petualangannya akan mengguncang dua wilayah sekaligus, membangkitkan Pokemon legenda dan menuntun seorang bocah pencuri menuju jalan penebusan. Gold adalah anak yang ceria dan berani, berbeda dari Red yang pendiam. Profesor L memintanya melakukan penelitian, mengantar telur misterius ke temannya di Violet City. L menawarkan 3 Pokemon, Cyndaquil si pemalu namun penuh api, Totodile si ceria dan liar, Kikoritas si manis namun keras kepala. Gold memilih satu, memeluknya, dan memulai perjalanan dari desa kecil itu. Tapi di luar lab, ada seseorang yang menatap dari jendela. Seorang anak berambut merah dengan tatapan dingin dan penuh kemarahan. Silver. Saat Gold memulai perjalanannya, ia dikejutkan oleh sosok Silver yang tiba-tiba memaksanya bertarung. Silver tidak lama, tidak sopan, tidak tersenyum. Ia mencuri Pokemon dari laboratorium Elm. Baginya, Pokemon hanyalah alat. Kekuatan adalah segala-galanya, dan kelemahan adalah dosa. Pertarungan pertama mereka menjadi awal rivalitas paling emosional dalam sejarah Pokemon. Violet City adalah kota pertama dengan gym resmi, dipimpin oleh Falkner, Master Burung. Dari Menara Bellsprout hingga Menara Sprout Tower, Gold belajar tentang kesabaran. Setelah mengalahkan Falkner, ia mengantarkan telur misterius itu ke Profesor Elm yang ternyata sedang meneliti sesuatu besar. Gold tiba di Azalea Town dan di sana rumor gelap menyebar. Tim Rocket kembali. Mereka memotong ekor Slowpoke untuk dijual, sebuah tindakan yang mengguncang seluruh Johto. Di tengah kekacauan itu, Silver muncul lagi, mengalahkan Rocket Grunts tanpa ampun, lalu menghina Gold yang dianggap lemah karena peduli pada Pokemon. Namun justru disinilah perbedaan mereka semakin terlihat. Silver ingin kekuatan, Gold ingin melindungi. Pertarungan melawan Gym Leader Baxi berakhir dengan kemenangan Gold. Dan kemudian Gold membantu Kurt untuk mengalahkan tim Rocket Grunts di Slowpoke Well. Goldenrod adalah pusat kehidupan. Mall, radio tower, dan fitur unik Pokemon Bike Shop. Di sini, Gold menghadapi Midney,
pemilik Miltank paling terkenal di dunia Pokemon. Pertarungan ini brutal, tapi Gold mengalahkannya dan semakin dewasa. Ia juga mulai mendengar rumor Pokemon legenda, Ho-Oh dan Lugia, penjaga harmoni dunia. Di kota tua ini terdapat dua menara. Burn Tower, tempat tragedi masa lalu. Bell Tower, tempat Ho-Oh pernah turun. Gold menemukan Silver di Burn Tower. Marah, frustrasi, dan bingung. Ia membenci kelemahan, termasuk kelemahannya sendiri. Tiba-tiba, 3 siluet Pokemon berlari melewati mereka. Riku, Entei, Suicune, bis legendaris yang terbangun oleh kehadiran Gold. Ini menjadi petunjuk bahwa perjalanannya memiliki arti lebih besar dari sekadar badge. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, Gold menantang Gym Leader Morty, sang master tipe Ghost. Pertarungan melawan genggarnya jadi ujian mental pertama Gold, menembus ilusi, rasa takut, dan keraguan diri. Di Olivine, Gym Leader Jasmine tidak bisa bertarung karena Ampharos penjaga mercusuar jatuh sakit. Gold mengarungi laut hingga Cianwood City untuk mengambil obat. Di sini, ia menghadapi Chuck, Master Fighting. Saat kembali ke Olivine, Jasmine melihat ketulusan Gold dan berkata, "Pokemon bukan hanya alat, mereka adalah teman." Kalimat ini kelak menjadi kunci bagi perubahan Silver. Setelah Jasmine kembali ke gym, Gold pun menantangnya, sang Buster tipe Steel. Pertarungan melawan Steelix-nya, kemenangan atas Jasmine membuat Gold semakin berpengalaman. Di Mahogany, Gold menemukan operasi gelap tim Rocket. Mereka memaksa Gyarados berevolusi secara paksa di Danau Rage. Red Gyarados muncul sebagai simbol penderitaan. Gold berhasil menenangkan Gyarados itu. Di sini, Gold bertemu seseorang yang sangat misterius, Lance, sang Dragon Master, Champion Kanto. Keduanya bekerja sama menghancurkan markas besar Rocket. Silver tiba, namun Lance mengatakan padanya, "Kau bukan lemah karena Pokemonmu lemah, kau lemah karena kau tidak memahami mereka." Perkataan itu melampar Silver lebih keras dari pukulan manapun. Setelah mengalahkan tim Rocket bersama Lance, Gold pun langsung pergi menantang leader Price, sang master tipe Ice. Gold kemudian bertarung melawan dinginnya Pokemon-Pokemon milik Price, hingga akhirnya kemenangan didapatkan olehnya. Ia pun melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya sekaligus gym terakhir. Sebelum menghadapi gym terakhir, Gold mendapat kabar mengejutkan. Radio Tower Goldenrod diserang tim Rocket. Organisasi itu mencoba bangkit lagi, menyiarkan pesan ke seluruh Johto untuk memanggil Giovanni pulang. Gold pun menyusup ke dalam tower. Koridor penuh alarm, anggota Rocket yang panik, dan para sandara yang butuh pertolongan. Satu persatu admin Rocket dikalahkan, hingga akhirnya Gold berhasil memutus siaran itu. Dan suara terakhir yang terdengar adalah pengakuan pahit. Giovanni tidak kembali, tim Rocket bubar.
Dengan runtuhnya rencana terakhir mereka, Gold membuka jalan menuju tantangan berikutnya, gym terakhir di Blackthorn City. Untuk mencapai game terakhir, Gold harus melewati ice path yang licin dan membeku. Game terakhir dipimpin oleh Claire, sepupu Lance, Master Dragon. Claire adalah penghalang terakhir sebelum Elite Four. Setelah Gold menang, Claire tetap tidak mau memberi badge, sampai Gold membuktikan hatinya di Dragon's Den. Saat itulah, ia dianggap layak. Setelah Gold mengalahkan Claire di Blackthorn Gym, sesuatu yang aneh terjadi. Claire menolak memberikan badge. Menurutnya, Gold belum pantas memegang kekuatan para Dragon Tamer. Claire mengirim Gold ke Dragon's Den, sebuah gua sakral yang hanya boleh dimasuki oleh mereka yang hatinya murni. Di dalam, suasananya tenang, dikelilingi air, lilin-lilin tua, dan kuil kecil tempat para tetua menjaga tradisi. Gold menjalani ujian sederhana tapi penuh makna. Jawaban tentang keberanian, belas kasih, dan bagaimana memperlakukan Pokemon, bukan sebagai alat, tapi sebagai partner. Tanpa drama, tanpa pertarungan. Gold lulus. Saat Claire mengetahui itu, ekspresinya berubah dari keras menjadi malu. Ia akhirnya sadar, bukan kekuatan fisik yang membuat seorang trainer hebat, tapi hatinya. Dan dengan penuh hormat, Claire menyerahkan Rising Badge, tanda bahwa Gold resmi siap menuju Liga Pokemon. Kini, tiba waktunya Gold untuk menantang Elite Four. Johto Elite Four terdiri dari Will Psychic, Koga Poisoned, mantan Gym Kanto yang naik jabatan, Bruno Fighting, Karen Dark. Setelah 4 pertarungan berat itu, Gold menghadapi champion Lance. Pertarungan ini tidak sekedar battle. Ini ujian dari seseorang yang percaya pada Gold sejak Danau Ridge. Dan ketika Gold menang, Johto memiliki champion baru. Kekalahan berulang membuat Silver mulai mempertanyakan dirinya. Ia tetap menjadi rival Gold, tapi kini semakin peduli, semakin terbuka. Ia mulai berkata, "Untuk pertama kalinya, aku ingin Pokemonku percaya padaku." Untuk Silver, ini adalah awal perjalanan penebusan. Berbeda dari Red, Gold bisa menjelajahi seluruh Kanto. Semua gym Kanto kembali aktif. Gold menghadapi Brock, Misty, Lieutenant Surge, Erika, Sabrina, Janine, pengganti Koga, Blaine, Blue, gym leader Viridian. Setelah mengalahkan semuanya, Gold diizinkan naik ke puncak gunung paling berbahaya, Mount Silver. Di puncak terdalam Empty Silver, berdiri seseorang yang menatap ke kejauhan. Diam, tidak bergerak, tidak berbicara. Red, legenda Kanto, pelatih terkuat sepanjang masa. Saat Gold berdiri di hadapannya, Red tidak mengatakan satu kata pun. Ia hanya menunduk, memulai pertarungan. Pikachu, Charizard, Blastoise,
Venusaur, Snorlax, Espeon. Pertarungan itu bukan soal menjadi champion, bukan soal wilayah mana yang lebih kuat. Ini momen di mana masa lalu dan masa kini bertemu. Dan ketika Red akhirnya kalah, ia berbalik, menghilang perlahan ke dalam kabut empty silver. Gold berdiri sebagai pelatih yang telah menaklukkan semuanya. Johto, Kanto, dan sang legenda. Dan begitulah ulasan cerita Pokemon Gold and Silver. Kisah tentang Gold, anak ceria dari Newburgh Town yang menemukan kedewasaan di sepanjang perjalanan. Kisah tentang Silver, bocah penuh kemarahan yang perlahan belajar apa itu kepercayaan. Dan kisah tentang dua legenda, Ho-Oh dan Lugia, yang menjaga keseimbangan dunia Pokemon lewat hati manusia. Johto menjadi saksi perubahan, dan Gold menjadi legenda barunya.